Lalu untuk tahapan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah menggunakan metode Elektre yaitu normalisasi matriks keputusan, pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi, lalu menentukan himpunan concordance dan discordance pada indeks, menghitung matriks concordance dan discordance, menghitung matriks dominan, menentukan agregat dominan matriks, lalu yang terakhir eliminasi alternatif less favorable. Untuk studi kasusnya, proses pemilihan asisten laboratorium menggunakan kriteria IPK, tes tertulis, wawancara, dan kemampuan mengajar. Elektre membandingkan setiap calon mahasiswa secara berpasangan untuk melihat siapa yang secara dominan lebih unggul berdasarkan ambang batas atau threshold yang ditentukan. Untuk alternatifnya, di sini kita punya K1 sebagai IPK, K2 sebagai tes tertulis, K3 sebagai wawancara, K4 sebagai micro teaching, kelima dengan sertifikat. Sini kita akan Langsung masuk simulasi. ke simulasinya. Oke. Untuk simulasinya di sini kita punya bobot kriteria, data calon asisten laboratorium. Karena bobot dan data calon telah kita hasilkan dari jurnal atau paper, maka yang harus kita simulasikan masuk ke dalam normalisasi matriks. Normalisasi matriks adalah mencari nilai R dari keseluruhan data calon. Sini kita untuk mencari nilai R kita perlu bobot yang dijumlahkan lalu kita akar berdasarkan kuadrat untuk menjadi pembagian. Sini kita akan coba di sebelah sini. Kita ambil dari K1 yang akan di akar kuadratkan dari jumlah dari 15 sampai dengan Rizky ke Devi. Lalu untuk kita akar kuadratkan kuadrat 2. Nah, untuk hasil pembagian serta kita akarkan kuadrat, maka hasil normalisasi dari Rizky dengan total 0,419 hasil pembulatan dari K1. Lalu kita masuk ke pembobotan matrik ternormalisasi. Di sini kita perlu mengkali dari normalisasi matriks dengan bobot data calon asisten laboratorium. Sini kita akan coba.
Untuk pembobotan matriks ternormalisasi telah didapatkan 1,6 hasil pembulatan dari K1 Rizky. Lalu kita masuk ke tabel himpunan concordance. Di sini kita akan memakai logika jika maka. Pembacaannya dari ke, karena di sini untuk data calonnya ada Rizky. Kenapa Rizky mempunyai nilai minus? Karena Rizky tidak bisa dibandingkan dengan Rizky. Maka akan lanjut ke tahap berikutnya, Rizky ke Arya. Rizky ke Arya mendapatkan poin K dan K4 dan K5. Di sini rumusnya perbandingan, jadi lebih besar atau lebih kecil, besar dari atau lebih kecil. Sini kita coba Kok di copy paste ya? Ini rumusnya saya emang nggak bisa diketik ya? saya lihat dulu, Bu.
bandingkan dengan data calon K1 dari Arya. Koma kalau di copy paste nggak boleh ya, Bu? Karena untuk rumusnya perbandingannya membandingkan K1 sampai K5 kan, Bu? Gimana nggak kedengaran? Untuk perbandingan tabel himpunan concordance itu membandingkan dari K1 sampai K5 di setiap Rizky ke Arya. Jadi rumusnya panjang sekali. Terus untuk tahapan saya masih panjang, Bu. Ya, dijelaskan aja. Oke, boleh kalau begitu. Baik, untuk tabel himpunan concordance ini kita akan mencari nilai yang lebih besar daripada nilai Rizky ke Arya. Karena di sini kita mencoba membandingkan dari data calon asisten laboratorium, maka untuk K1-nya E15 dari Rizky dibandingkan ke Arya. Maka untuk K1-nya, lalu untuk ke K2-nya dari nilai Rizky ke Arya, untuk K2 adalah 3, Arya adalah 4. Lalu untuk K3, Rizky mempunyai nilai 4, Arya nilainya 5. Lalu untuk K4-nya dari H15, Rizky mempunyai nilai 5, Arya nilai 4. Lalu untuk K5, Rizky mempunyai nilai 3 dan Arya 2. Jika ditotalkan maka Rizky ke Arya mempunyai poin lebih unggul daripada K4 dan K5. Lalu masuk ke tabel himpunan discordance. Tabel himpunan discordance ini berbeda dengan concordance, karena concordance ini kita mencari nilai lebih besar, maka concordance kita mencari nilai perbandingannya. Saya cari terlebih dahulu untuk discordance. Sini kita coba lagi untuk Rizky ke Arya lagi.
Di sini untuk perbandingan himpunan discordance dari Rizky ke area. Jika E15 dari pembobotan data calon asisten laboratorium Rizky dibandingkan dengan pembobotan area, maka K1-nya adalah lebih besar daripada data calon asisten laboratorium K1 area. Dan jika K2 daripada Rizky ke area, jika dibandingkan maka lebih besar data dari Rizky ke area. Lalu berikutnya untuk K3 lebih besar juga daripada ke area. Namun perbedaan discordance dan concordance, karena kita mencari yang lebih kecil untuk discordance, maka Rizky ke area mempunyai nilai K1, K2, dan K3. Berbeda dengan concordance, karena kita mencari yang lebih besar, maka Rizky hanya menang dari area dengan poin K4 dan K5. Ke tahap berikutnya, di sini kita akan coba menghitung matriks concordance. Sini kita akan menjumlahkan bobot kriteria yang menang dari yang tertera di tabel himpunan concordance ini. Kalau di sini kita mempunyai nilai kemenangan dari Rizky ke area itu adalah K4 dan K5. Di sini kita akan coba menghitung. Sini dari Rizky ke area mempunyai nilai 4. Karena udah ada datanya, maka kita coba untuk memastikan terlebih lagi. Nah, di sini kita akan menghitung. Di sini is number search K1 E42. E42 itu adalah hasil dari tabel himpunan concordance dari Rizky ke area. Lalu if number K2, K3, K4, dan K5. Jika dihasilkan, maka area mempunyai hasil dari Rizky ke area mempunyai selisih hasil 4 akumulasi dari bobot tabel himpunan concordance. Lalu untuk menghitung matriks discordance-nya, di sini kita coba ambil area lagi. Di sini untuk menghasilkan matriks discordance-nya kita akan mulai dari E33. E33 adalah data dari pembobotan matriks normalisasi yang dikurang dengan data K1 area. Lalu untuk K2, K3, dan K4 dan K5 tetap sama dengan penjumlahan tadi.
Maka untuk hasilnya 0,8 dari Rizky ke area untuk menghitung matriks discordance-nya. Lalu untuk menghitung matriks dominan dari concordant F itu di sini untuk membandingkan threshold C jika lebih dari C, maka hasilnya adalah 1, jika kurang maka hasilnya adalah 0. Sini kita akan coba untuk membandingkan. Dari area dibandingkan dengan dibandingkan nol enam sembilan. Nol. Ini untuk yang terakhir kayaknya si Anu deh, si apa namanya? Untuk terakhir presentasi yang kali ini aja. Punyanya siapa sih? Taufik? 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 Si Helga sama ini minggu depan aja ya. Soalnya ini udah jam 12. Terakhir punyanya Arjosa aja. Boleh Baik lagi. Ibu, baik Ibu. Jangan lupa dipersiapkan, jangan nanti pas sudah waktunya malah menghabiskan waktu ya.
Iya, Ibu. Ani. Hmm. Iya, Bu. Boleh lab selain aljosa. Oke. Untuk hasil menghitung matriks domainnya, karena kita membandingkan, maka untuk dari nilai Rizky ke Arya hasilnya adalah 0. Lalu kita masuk ke menghitung matriks domain discordance. Di sini kebalikannya, kita menghitung threshold C. Jika nilainya kurang dari D, maka 1, sebaliknya maka 0. Di sini kita coba Rizky ke Arya mempunyai N58, berarti dia mengambil hasil dari menghitung matriks discordance. Coba rumusnya if N58, oke, dibanding 1. Sebentar. If Sampai mana udah, Jos? sampai menghitung matriks dominan discordance, Bu. Poin 10. Terakhir, Bu. If N58 lebih dari sama dengan 0, koma 649. If N58 kurang dari terus banding 0,41,0. Biar tuh salah satu.
menghitung matriks domain diskorden membandingkan lebih kebalikan dari nilai yang kurang dari Rizky ke Arya, karena nilainya di sini membandingkan nilai Rizky ke Arya karena nilainya 0,6,4, maka jika dibanding 1 maka nilai Rizky ke Arya adalah 0, maka Rizky ke Arya tidak lebih besar daripada Arya ke Rizky. Di sini kita lanjut ke tahap terakhir. Di sini kita masuk ke tahap eliminasi alternatif less favorable atau matriks agregat dari nilai E. Ini saya coba cari untuk nilai agregat. Untuk nilai agregat di sini karena dilihat dari hasil matriks discordance dan concordance-nya, kita hanya perlu menghasilkan dari D76 sampai dengan H76. Sini kita ambil dari keseluruhan hasil dari Rizky ke Arya, Rizky ke Nadira, Rizky ke Budi, dan Rizky ke Devi. Lalu kita jumlahkan untuk mencari hasil E. Di sini untuk hasil Rizky dengan nilai 3 poin. Lalu kita cari juga untuk karena di sini kita udah melihat pemenangnya siapa, maka kita akan coba validasikan dari Nadira. Dari Nadira ke Devi. Devi itu H78. Nah, di sini Nadira mempunyai hasil E4. Maka kesimpulannya eliminasi alternatif mempunyai hasil akhir dengan nominasi urutan pertama Nadira mempunyai ranking 1, Budi dengan ranking 2, Rizky dengan ranking 3. Kesimpulannya untuk metode elektre terbukti sangat efektif menyaring asisten laboratorium karena mampu menangani kriteria yang kompetitif berdasarkan hasil perhitungan kandidat Arya, Nadira, dan Budi. Direkomendasikan untuk dipilih karena memiliki tingkat dominasi yang tinggi atas ambang batas yang ditetapkan. Dari presentasi saya itu saja. Apakah boleh saya tutup, Ibu? Iya, udah. Tadi ini udah kedengaran nggak suara Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Mic-nya Ibu rusak. Kedengaran nggak? Kurang terdengar sih, Bu. Oh, tapi udah ya. Oke, matikan. Kita ketemu di UAS ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Tutup ya. Oke, Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Aduh, aku mau nanya padahal Apa itu? Udah Kak Yos? Udah. Ini soal